Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman itu di daerah kampung gua itu tuh masih jarang yang namanya bidan. Yang namanya bidan aja jarang, apalagi dokter kandungan ya, itu udah hampir ya nggak ada lah. Jadi orang kampung itu kalau misal ada kebutuhan melahirkan kayak gitu, mereka akan nyari dukun beranak atau dukun bayi. Nah, di kampung gua itu ada 2 orang dukun bayi, dukun beranak, dan salah satunya yang paling senior itu namanya Nyi Rumi. Nyi Rumi ini paling favorit ya, mungkin pilihan utamanya kalau misal mau melahirkan itu ke beliau. Tapi kalau memang Nyi Ruminya lagi nggak bisa, lagi sibuk gitu, baru nanti cari ke dukun beranak yang satunya lagi. Nyi Rumi itu orangnya baik, orangnya supel dan termasuk orang yang sabar ya. Jadi pas menangani kelahiran itu bikin nyaman juga sama si ibu yang melahirkan itu, makanya banyak orang suka dan datang ke beliau itu. Pada suatu hari, pada suatu malam gitu, ada tetangga yang namanya Mang Taufik. Sekarang beliau udah sepuh ya. Nah, waktu itu sekitar jam 1 malam gitu, itu kan istrinya lagi hamil tua dan udah mulai melilit gitu. Katanya sih melilitnya udah dari jam 12 malaman gitu, udah melilit. Sampai akhirnya jam 1-an gitu kan, udah ngerasa nggak kuat, udah mulai teriak-teriak gitu. Akhirnya si ibu mertuanya Mang Taufik itu nyuruh si Mang Taufik untuk manggil si Nyi Rumi itu buat nengokin, siapa tahu kan udah siap mau melahirkan gitu. Akhirnya nggak pakai lama si Mang Taufik pun berangkat gitu. Tapi dipesenin sebenarnya sebelumnya, kalau mau manggil Nyi Rumi, kalau mau manggil dukun beranak itu harus sampai rumah katanya, jangan di jalan gitu. Udah akhirnya karena itu tadi udah panik kan, langsung berangkat si Mang Taufik gitu. Nah, rumah Nyi Rumi itu kebetulan jaraknya lumayan jauh ya, jadi kayak dari ujung ke ujung kampung gitu. Nah, rumahnya Nyi Rumi itu di ujung kampung sisi satunya itu, dimana kalau misal mau ke rumah beliau itu harus ngelewatin kuburan dulu di situ, sama ada kebun yang cukup luas ya. Karena zaman dulu itu di kampung tuh masih banyak kebun kayak gitu, masih banyak tempat-tempat yang gelap, angker, dan belum ada lampu jalan sama sekali. Berangkatlah si Mang Taufik ke sana dengan naik sepeda. Zaman itu listrik di kampung tuh belum sebagus kayak sekarang ya. Jadi di sana meskipun udah ada listrik, tapi belum semua rumah itu udah dapat aliran listrik gitu. Jadi boleh dibilang kampung gua itu waktu itu tuh masih gelap ya, dan lampu jalan itu nggak ada sama sekali. Selain itu di jalan-jalan juga masih banyak pohon-pohon besar kayak gitu. Jadi kalau misal malam gitu ya pemandangannya lumayan serem ya. Apalagi kan Mang Taufik buat ke rumahnya Nyi Rumi gitu tuh harus lewat kuburan gitu. Tapi itu tadi demi anak, demi istri gitu kan yang mau ngelahirin, akhirnya berangkat juga dia ke sana. Nggak pakai lama akhirnya dia pun sampai di kuburan gitu, udah ngelewatin kuburan itu aman-aman aja. Nah, pas dia mau masuk ke kebun gitu, dia itu ngelihat ada sosok nenek-nenek gitu, dan ya Mang Taufik tahu itu kalau itu tuh Nyi Rumi gitu. Akhirnya buru-buru dia kan kayuh sepedanya gitu ngedeketin si Nyi Rumi itu tadi, dan dipanggil lah, Nyi gitu, mau minta tolong, istri saya mau melahirkan katanya. Nah, Nyi Rumi tanpa lama-lama gitu ya, dia tanpa menolak atau apa, akhirnya langsung mengiyakan gitu. Ya udah kita langsung aja ke sana gitu. Terus si Mang Taufik nawarin, Nyi mau bonceng sepeda atau mau jalan sendiri? Nah, kata Nyi Rumi, udah nggak apa-apa, saya jalan sendiri aja, udah biasa katanya. Ya udah, Mang Taufik akhirnya pulang lagi kan, putar balik, dia langsung jalan ke rumah. Nah, pas nyampe di depan rumah, Mang Taufik tuh kagetnya setengah mati gitu. Kenapa? Karena Nyi Rumi udah nyampe di sana. Jadi dia nggak ngelihat Nyi Rumi ngelewatin dia ya. Sementara itu tadi Mang Taufik tuh naik sepeda gitu, dan Nyi Rumi tuh jalan kaki. Tapi kok Nyi Rumi udah sampai duluan gitu.
Tapi udah karena pikirannya fokusnya nggak ke sana gitu kan, pikirannya fokusnya ke istrinya, akhirnya udah Mang Taufik, nah itulah udah lupain hal itu gitu. Yang penting istrinya cepat-cepat ditolong melahirkan. Nah nggak pakai lama Nyi Rumi itu langsung masuk ke kamar gitu kan buat bantuin ngelahirin. Ada kali sekitar setengah jam Mang Taufik nungguin di luar. Akhirnya kedengeran suara bayi nih udah mulai nangis. Wah alhamdulillah anaknya udah lahir. Ya Mang Taufik seneng banget dong pas itu. Terus si ibu mertuanya juga nemenin istrinya Mang Taufik buat lahirin. Akhirnya dia keluar dan nyuruh Mang Taufik tuh ngambil air di belakang, air baskom gitu, pakai baskom gitu. Nah udah Mang Taufik ngambil. Nah pas mau balik dia bawa baskom itu, dia tuh ngelihat ada sosok nenek-nenek Nyi Rumi gitu ya. Nyi Rumi tuh jalan keluar ke ruangan depan, dia mau keluar rumah gitu ya intinya, dan dia tuh kayak lagi bawa sesuatu gitu. Akhirnya dipanggil dong, Nyi mau kemana gitu, nanti dulu gitu. Si Nyi Ruminya diem aja gitu kan, dia udah nyampe di depan pintu depan gitu, pintu masuk rumah, dia tinggal keluar aja, tinggal buka pintu, tapi dia diem aja gitu kan. Mang Taufik penasaran gitu kan, Nyi gitu, nanti dulu gitu kan. Ya Mang Taufik mikirnya kan belum dibayar segala macam gitu kan. Lepas itu si Nyi Ruminya nengok gitu kan, ini dipegang sama Mang Taufik itu, Nyi Ruminya nengok. Nah Mang Taufik tuh kaget setengah mati, ternyata yang dia lihat itu bukan Nyi Rumi gitu. Mukanya tuh jadi kayak nenek-nenek, serem banget. Mukanya udah keriput, udah pecah-pecah gitulah, dan matanya tuh katanya nyala merah gitu. Dan dia lagi ngegendong si anaknya Mang Taufik ya. Nah si nenek-nenek itu kayaknya dia emang mau ngambil anaknya Mang Taufik buat dibawa lari gitu. Itu mungkin nggak tahu setan ya sebenarnya ya, itu bukan Nyi Rumi, tapi yang Mang Taufik bawa ke rumah itu adalah hantu nenek-nenek kayak gitulah, yang nyamar jadi Nyi Rumi. Akhirnya karena panik melihat itu ya, Mang Taufik kan ya mikirnya anak gitu kan, nggak mau anaknya dibawa gitu kan. Akhirnya direbutlah si bayinya itu dari si hantu nenek itu. Dan si nenek itu tuh waktu itu bilang, kalau nggak salah bilang ginilah kurang lebih ya, wes Rono, iki anakku, iki bayiku wes. Setelah mereka tarik menarik gitu kan rebutan bayi itu, akhirnya Mang Taufik berhasil ngambil bayinya, dan si nenek itu ditendang keluar gitu. Akhirnya dia nggak tahu ya jatuh atau apa, terus udah nenek itu tuh terbang entah lari kemana, pokoknya ngilang aja di kegelapan gitu. Nah Mang Taufik tuh bayinya akhirnya dibawa lagi masuk gitu kan. Istrinya tuh udah gimana gitu, istrinya juga udah tahu. Jadi pas di dalam itu, pas bayinya udah lahir, memang sebelumnya pas mau ngebantuin lahiran itu sosoknya Nyi Rumi. Tapi setelah bayinya lahir, si istrinya itu tuh ngelihatnya itu udah bukan Nyi Rumi lagi gitu. Itu tuh kayak nggak tahu hantu nenek-nenek gitulah, serem banget katanya. Terus itu tadi setelah bayinya lahir itu langsung diambil aja, dianya mau keluar gitu. Untung Mang Taufiknya tuh ngelihat dan akhirnya berhasil ngambil bayi itu lagi. Nah pas itu si ibu mertuanya tuh lagi ke belakang, lagi bersih-bersih ini ya tangan ya, lagi cuci tangan, cuci kaki karena tadi sempat bantuin kan, jadi tangannya kena darah kayak gitulah. Singkat cerita akhirnya berita itu pun menyebar gitu kan paginya, dan akhirnya sampai di telinganya Nyi Rumi. Akhirnya Nyi Rumi datang ke rumahnya Mang Taufik itu, terus ya ngejelasin itu tadi, Mas kalau misal mau manggil dukun beranak itu sampai rumah ya, jangan di jalan gitu, soalnya biasanya suka kayak gitu, suka ada yang nyamar-nyamar gitu, ada bangsa jin yang kayak gitulah, iseng gitu, jahat, dia nyaru gitu, dan biasanya nanti itu tadi kalau udah lahirin bayinya dibawa lari gitu. Nah itu yang maksudnya yang cerita di kampung gue tuh kayak gitu. Pantesan sebelumnya si ibu mertuanya itu mesen sama si Mang Taufik kan, itu kalau memanggil Nyi Rumi itu harus sampai rumah ya, jangan di jalan gitu. Nah itu tadi ternyata kejadian seperti itu. Ceritanya nggak selesai di situ. Pas paginya gitu kan udah agak terang gitu, si bayi kan dimandiin sama si Nyi Rumi kan. Nah kali ini Nyi Rumi yang beneran nih, bukan abal-abalnya. Itu dimandiin pas ngebuka gitu kan, astagfirullahaladzim, ternyata
kasihan banget. Jadi bayinya itu tuh banyak cap tangan gitu ya, tangan merah-merah gitu di sekujur badan dia gitu. Akhirnya diobatin lah sama si Nyirumi itu. Gue nggak tahu ya beliau itu pakai apa gitu ya. Kalau nggak salah sih ada ramuan-ramuan gitulah diolesin gitu sambil didoain. Akhirnya alhamdulillah setelah 2 hari gitu itu bekas-bekas tangannya itu udah hilang semua, udah bersih gitu, dan akhirnya bayi itu selamat. Dan kebetulan mungkin gara-gara kasus itu ya, itu akhirnya sekarang anaknya udah gede ya, udah lebih tua dari gua kan, dan itu namanya selamat sekarang ya. Mungkin karena dia selamat dari kejadian itu, dari kejadian yang nggak mengenakan malam itu. Nah, kurang lebih seperti itulah cerita tentang dukun beranak jadi-jadian ya, kembaran dukun beranak gitu. Itu yang suka nyamar gitu ya. Jadi memang ada satu kepercayaan di kampung gue tuh kayak gitu. Kalau misal mau manggil dukun beranak, itu harus sampai rumah, jangan manggil di jalan. Soalnya biasanya kayak gitu, saat kita mau manggil itu suka ada sosok yang nyerupain si dukun beranak itu di tengah jalan. Dan sebenarnya sosok itu tuh bukan sosok dukun beranak, tapi itu sosok jin yang jahat, yang punya niat buruk gitu. Nah, Sobat Jamin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.